الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa karamihi tanzilur rahmat wal barakat. Thumma salatu wassalamu ala imamil ardi wa samawat sayyidis sadat qudwatil qadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa hadratul mukarramin wal muhtaramin jami'il asatid wal ulama al 'izza wal aba wal ummahat syurafa yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, para guru-guru kita, para orang tua kita, para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita al-mukarram wal-muhtaram al-Ustadz Daud al-Fatani, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Danu Nugraha, dan juga Bapak Suryadi Saputra, Ketua Yayasan Masjid Al-Uswah, dan tak lupa kepada aparatur pemerintah kita, Bapak Lurah kita, yaitu Bapak Agus Ari Pianto dan seluruh jajarannya, dan juga Bapak daripada TNI, babinsanya, dan seluruh para aparatur pemerintah yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, para orang tua, para sepuh mohon maaf. Tidak lupa teriring doa kepada para guru kita, para orang tua kita, pada aparatur pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semua panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan senantiasa tetap istiqamah dalam taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan insya Allah kita yang selalu dibimbingnya mendapatkan keberkahan dari para orang tua guru-guru kita, ilmu fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam istimewa saya sampaikan kepada Ketua Remaja Masjid Al-Uswah beserta para pemuda dan pemudinya yang Masya Allah telah melaksanakan satu amaliyah yang insya Allah ini dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Teringat para ulama mengatakan syababul yawm rijalul ghad. Anak muda, kata ulama syababul yawm rijalul ghad. Anak muda hari ini niscaya nanti kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita ingin tahu bagaimana Cideng 20 tahun lagi, tadi Bapak Lurah kita mengatakan teringat 25 tahun. Nanti insya Allah 25 tahun berikutnya, anak-anak muda yang ada di hadapan kita ini, remaja masjid yang sudah menjadi pelopor pendakwah, menyampaikan risalah Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan lihat nanti 20 tahun yang akan datang, mereka yang akan duduk di hadapan di sini, di depan ini, dengan memberikan nasihat dan wasiat tentang ilmu agamanya Rasulullah SAW. Kita doakan para remaja-remaja kita, para anak-anak muda kita, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, diberikan kekuatan dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi pelopor pejuang daripada dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini, malam yang penuh bahagia, malam yang indah, malam yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Lailatul Gharra, malam yang penuh dengan cahaya. Ini malam Masjid Al-Uswa penuh dengan cahaya, penuh dengan kemeriahan. Karena apa? Di malam hari ini adalah malam Lailatul Gharra. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru salata alayya lailatul gharra wa yaumil azhar." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian salawat atasku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam Lailatul Gharra. Ini malam sekarang nih, malam Jumat. Wa yaumil azhar, di hari Jumat. Nanti besok perbanyak selawat di malam Jumat ini. Alhamdulillah, acara ini dibuat alhamdulillah di malam Jumat. Sebenarnya pengurus minta malam Ahad akan datang, tapi saya bilang saya nggak bisa malam Ahad. Malam Jumat gimana Habib? Insya Allah malam Jumat bisa. Sebenarnya habis ini ada taklim lagi di Cipondo. Di mana? Cipondo. Makanya saya datang lebih awal, ternyata memang akhir juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak apa-apa, masih 9:30. Di sono anak maji saya tuh orangnya demen nungguin saya. Habib mau datang jam berapa aja nggak apa-apa. Orang sono. Tapi ke orang sini mesti disuruh juga nih kayak modelnya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah malam ini malam istimewa bagi kampung kita. Malam Jumat yang biasa kita nongkrong depan TV, yang biasa kita udah geletakan, tahu geletakan? Rebahan. Udah rebahan di kamar, kita tekadkan ini malam ada acara maulid di Masjid Al-Uswa. Kita sengaja datang, benar-benar datang. Karena apa? Memperingati maulid Nabi Muhammad. Untuk mensyiarkan atas kelahiran acara yang memang sengaja, nggak ada acara yang lain. Ini malam nggak ada yang acara lain, cuman acara peringatan atas kelahiran Nabi besar Muhammad. Kita untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya memang sengaja, udah kalau orang nanya mau kemana, bukan mau ke Masjid Al-Uswa, iya tempat Masjid Al-Uswa, tapi mau kemana kalau orang nanya, memperingati maulid kelahiran Nabi Muhammad.
Ini udah dibiasain. Jangan kita kadang-kadang, mohon maaf, Nabi Muhammad kita lupain. Kalau ngelihat ada yang baru, ada yang perkara yang baik, kita sebut yang lain, nggak sebut Nabi Muhammad. Apalagi kadang-kadang, mohon maaf, ada ajaran-ajaran biasa ya. Kita kalau ketemu sama orang-orang tua dulu tuh kadang-kadang kalau ada suka ngomong gini, jangan duduk depan pintu, pamali. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Jangan begitu, ntar pamali. Nggak boleh tidur abis subuh, pamali nggak bagus. Jangan bilang nggak bagus, jangan bilang pamali, bilang sunnah Nabi Muhammad kagak begitu. Sebut sunnahnya siapa? Karena semua kebaikan itu bersumber dari Nabi Muhammad. Semua kebaikan di alam dunia ini, apapun itu bentuk kebaikannya, itu semua bersumber dari Nabi Muhammad. Gak ada dari pamali, gak ada. Udah rubah dah tuh, kesian pamali disebut-sebut melulu. Lu udah pernah ketemu belum pamali? Bu, udah pernah ketemu belum pamali? Mali tongtong, iya kita tahu mali tongtong. Tapi kita nggak pernah tahu tuh pamali siapa. Udah, sunnah nabinya begini. Tuh, biar nih anak-anak kita nih, ya Allah, yang dia tahu itu ajaran Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, kita di zaman saat ini nih krisis. Bukan hanya pandemi aja, ada krisis yang lebih bahaya lagi. Krisis apa? Krisis kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Kalau sekedar pandemi doang, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Urusannya cuma di dunia doang. Tapi kalau urusannya tentang Nabi Muhammad, tapi kalau urusannya bagaimana ajarannya Nabi Muhammad, ini bukan di dunia aja, di akhirat berpengaruh. Kalau urusan Rasulullah, bukan di dunia aja kita selamat, di akhirat juga kita mohon keselamatan. Nah, kita duduk di tempat ini bukan hanya kita makan doang, tapi kita berharap nanti, ya Allah, ketika kita semua di hadapan Allah, ada sosok Nabi Muhammad SAW menolong kita. Amin ya Rabbal. Kita pengen ada yang memberikan syafaat di akhirat, makanya kita buat begini. Makanya kita adakan acara peringatan Maulid Nabi. Tadi Pak Lurah nanya, Habib udah pada banyak bikin maulid. Ya, Jakarta lumayan dah, nggak kayak tahun lalu. Cuman kalau Tangerang, alhamdulillah Tangerang mah terobos terus dia. Jadwal saya semua Tangerang kebanyakan. Ada, Jakarta ada. Ya, tapi begitu. Nah makanya di sini, ya Allah, jangan sampai ini bulan Maulid nggak ada bekasnya. Jangan sampai ini peringatan Maulid di Masjid Al-Uswa, kita pulang kagak dapat ilmu. Jangan sampai kita pulang tidak mendapatkan kecintaan Rasulullah. Jangan sampai kita pulang ke rumah cuman bawa besek doang. Kalau ditanya apa yang didapetin, nggak tahu. Lah beseknya segini, ini cuma dapat besek doang. Besek aja dengerin. Ilmunya apa? Apa yang kita bawa? Makanya orang-orang, ini mohon maaf, biar kita tahu. Jadi kita pengen tahu apa sih tujuan orang bikin maulid. Kita selama ini kan datang-datang aja, ada peringatan maulid, datang duduk. Sebenarnya ada tujuan. Kita ini ada tujuan. Acara peringatan maulid ini ada tujuan. Ada tujuan apa? Agar kita ini makin dekat dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Makin dekat dengan Rasulullah, makin tahu sejarahnya Nabi Muhammad, makin cinta kepada Rasulullah. Itu yang diharapkan. Karena orang kalau tidak cinta nggak bakal bisa ketemu nanti sama Nabi Muhammad. Makanya alasan yang pertama kita adakan acara maulid ini adalah ekspresi. Ekspresi apa? Kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini cara kita. Udah dari dulu begini, udah jangan dirubah-rubah. Jangan diganti-ganti. Nggak ada kebaikan itu membawakan mudarat, tidak ada.
Yang ada yang baru membawakan mudarat, iya. Tapi kebaikan yang udah dilakukan bertahun-tahun, puluhan tahun, jangan pernah diganti dengan apapun. Ini biar kita mewujudkan ekspresi kita. Kita cinta dari tadi kita baca, kita dengarkan ustadz kita membaca sirah nabawi. Itu sirah nabawi. Ketika makhluk yang berdiri, ada orang nanya, ngapain sih berdiri? Betul nggak? Lu paham nggak tadi berdiri ngapain? Paham nggak lu? Apa ikut aja berdiri? Kita berdiri itu menandakan penghormatan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Ekspresi kita. Kenapa, dari mana Habib tahu? Ketika tadi kita baca, ya Nabi salam Ika ya Rasul salam Ika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ketika baca ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam atasmu. Alaika, kalau bahasa grammarnya, bahasa Arabnya, tata bahasa di dalam huruf bahasa Arab ada alaika, ka-nya itu kaf hitob, hadir, ada. Ya, seperti kita ketemu orang, assalamualaikum, ada, hadir. Bukan assalamu alaihi, bukan. Bukan assalamu alaihi, bukan. Kalau alaihi orangnya kagak ada. Salam atasnya. Tapi ketika kita dari dulu, dari engkong-engkong kita, dari buyut-buyut kita, bacanya begitu, ya Nabi salam alaika. Kenapa? Kata ulama, ketika kita lagi mahalul qiyam asraqal itu, Nabi hadir. Nabi ada, hadir. Cuman mata kita nggak ngeliat, banyakan dosa. Mata kita nggak ngeliat, Nabi hadir. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam atasmu. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam atasmu. Ya Habib salam alaika, wahai kekasih salam atasmu. Salawatullah alaika, salawat Allah untukmu. Nabi hadir. Cuman kita kagak ngeh. Itu sibuk sama yang lain, kagak ngeh. Kagak ngeliat juga. Makanya kita lagi yang Nabi SAW, aduh adem, enak. Berapa banyak orang lagi ada yang bisa mereka nggak terasa air matanya mencucur, nangis. Lalu Habib ngapain kita musuh diri? Nah, ini yang mesti kita pahamin. Ketika ada orang datang, orang terhormat, orang yang mempunyai jabatan terhormat, datang ke rumah kita, kita lagi duduk. Kira-kira kita berdiri apa kita duduk? Berdiri apa duduk? Berdiri. Rumah ente didatangin sama presiden, ente duduk apa berdiri? Berdiri. Presiden masuk berdiri. Pak Lurah datang ke rumah kita, tata keramanya kita bagaimana kalau ada tamu datang? Berdiri kita sambut. Ahlan wa sahlan ya marhaban. Selamat datang wahai Pak Lurah. Tuh berdiri. Menghormati, memuliakan tamu yang datang. Makanya kita berdiri. Betul atau tidak? Makanya kita berdiri. Karena apa? Di sini kita menghormati, mentakzimkan akan kehadiran Nabi besar Muhammad. Ada yang nanya lagi iseng, Habib yang baca maulid kan bukan di Cideng aja, Penabang bikin maulid, sononya lagi Petamburan bikin maulid, kosononya lagi Selipi bikin maulid, sononya lagi Palmerah bikin maulid, Rebelong bikin maulid, Bayoran bikin maulid.
Tuh gimana Nabi hadir? Bingung nggak? Bingung. Udah terus terang aja bingung dah. Ini pernah ditanyakan oleh Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seorang ulama yang zaman dahulu terkenal di daerah Kampung Melayu. Ditanya begitu, Habib gimana bisa hadir? Kata Habib, nih sini, lu ambil ember 10 biji, isiin air tuh ember. Ketika itu lagi malam, lagi pas tanggal 15. Biasanya kalau pertengahan bulan tuh bulan itu tampak sempurna, bulan purnama sempurna. Lu ambil ember sama air isiin, taruh 10. Yang satu taruh sini, yang satu taruh sono, yang taruh sono, yang taruh sono, jauh-jauhin semua. Lu lihat di ember, di sini ada bulan nggak? Ada. Di ember sono ada bulan nggak? Ada. Di ember sono ada bulan nggak? Ada. Berarti nggak perlu satu tempat. Semua cahayanya Nabi akan meliputi semua tempat-tempat yang dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini alasannya mengekspresikan kita. Kita girang nih sekarang nih, alhamdulillah Masjid Al Uswah bikin acara maulid, tambah girang kita, tambah senang lagi. Ya, insya Allah corona minggat. Ya berkah maulid. Lah semua wasilahnya Nabi Muhammad. Ente mau berdoa kagak pakai Nabi Muhammad, nggak diterima doa ente. Ente doa nggak pakai baca selawat, nggak diterima doa kita. Doa yang dimulai dengan selawat dan diakhiri dengan selawat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita doa, ya Allah minggatin ya Allah, corona gimana mau minggat? Lu baca selawat kagak? Makanya baca selawat. Ini bentuk juga kita agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengenal dekat siapa Nabi besar Muhammad. Untuk mengenal sosok siapa Nabi Muhammad SAW. Biar kita kenal Nabi Muhammad. Bukan kenal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Siapa? Rumahnya di mana Nabi Muhammad? Tetangganya siapa? Sahabatnya siapa? Anak-anaknya siapa? Sunnah-sunnahnya apa? Biar kita tahu lahirnya bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia, lahir sosok seorang manusia, tapi bukan manusia biasa, bukan manusia sembarang manusia kayak kita. Kalau kita pakai mules, bener nggak Bu? Bu, ada ibu-ibu sini yang lah hamil kagak mules-mules? Nggak mules, paling disesar dibelek, nggak mules. Ada orang sini yang hamil kagak berat badannya? Ada, enteng aja enteng. Bu, lu mulut lu ditutup sih. Gua kagak tahu lu ngomong apaan. Itu Nabi Muhammad SAW. La tajidu lahu thiqalan wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Nabi Muhammad ketika berada di kandungan ibundanya Siti Aminah, la tajidu lahu thiqalan, enggak ada rasa berat, enteng aja kayak kagak orang kagak bunting. Bunting apa hamil? Kayak kagak hamil. Enteng. La tajidu lahu thiqalan wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Enggak ada rasa sakit, enggak ada rasa tuh enek-enek ngidam, kagak ada. Kalau kita mah ya Bu ya, saya sih punya bini jadi tahu. Begini salah, ke kanan salah. Kalau jalan begini, sian benar tuh. Ya, tidur salah, maunya kencing melulu, betul Bu. Mundar mandir, pegel, capek, 9 bulan, berat. Jalan nggak kuat lama-lama, maunya senderan aja. Tapi kalau Nabi Muhammad Siti Aminah, ibunda Rasulullah, tidak ada rasa sakit, rasa ngidam nggak ada.
La tajidu lahu thiqalan wala tashku minhu alaman wala ilala. Tuh Nabi besar Muhammad. Jadi kita tahu dari mulai hamilnya, dari kandungan Nabi Muhammad, bagaimana proses kelahirannya, itu ada tadi di Maulid. Detik-detik kelahirannya ada. Fahadratu bi taufiqi Sayyidu Asia wa Sayyidu Amina, ya. Udah dekat waktunya, itu udah ada di sini. Cuman kita kagak paham. Paham nggak lo? Bu, paham nggak dari tadi Ustadz baca nih? Ustadz sampai ngelenting-ngelenting, sampai nikmat, enak dengernya. Lah kagak paham gitu, Beb. Itu dia. Makanya saya besar berharap ya kalau acara Maulid biar nih jamaah pada megang kitab Maulid ada artinya. Ini gitu semua nih megang kitab Maulid. Jadi ustadznya baca, kita dengerin tuh, kita liatin ada artinya biar paham. Jadi ada misi kita, misi apa? Biar semua kenal, biar semua tahu bagaimana proses kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini kenapa? Apa kita perlu Habib kita tahu bagaimana sepak terjangnya Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah? Apa kita perlu tahu? Perlu. Kita mohon maaf kadang-kadang ya, kadang-kadang kita ini lebih tahu tetangga kita daripada Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Tetangga kita tahu, pulangnya jam berapa kita tahu. Tetangga kita lagi kagak ada, keluar semua, datang tamu datang, assalamualaikum, assalamualaikum, kita kebetulan lagi di depan. Dia jawabin, waalaikumsalam, mau kemana Bu? Ini saya mau mampir ke rumah ini, Bapak, ada nggak ya? Wah kagak ada, dia pada kerja, anaknya kerja. Bapaknya kerjanya di sono, jauh, pulangnya jam 9. Tuh ibu nanti dia jam 10-an dikit dah baru datang. Biasanya naik mobil, mobilnya warna merah. Dia tahu, detailnya dia tahu. Tetangganya dia tahu. Tapi kalau ditanya Nabi Muhammad senangnya apa? Apa ya? Ya begitu dah. Nggak tahu. Nggak paham. Yang paham tetangga kita paham banget. Dia batuk jam berapa dia tahu. Oh iya. Besokan pagi disamperin, lu kemarin batuk kencang-kencang bener sampai jam 10 tuh. Itu dia tahu, didengar. Kesukaan apa tetangganya dia tahu. Ya Allah, ini dia. Padahal yang mau nyelamatin kita Nabi besar Muhammad Rasulullah yang akan nyamletin kita, bukan tetangga kita, bukan siapa-siapa kita. Makanya cinta itu dimulai dari perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Gimana mau datang sayang kalau kenal juga kagak? Kenal kagak. Kalau kata orang Lebelong nih, gue orang Lebelong sini, tinggal di Lebelong. Kata orang belum kenal kage, mau deket kagak bisa. Kata orang belum begitu. Kagak bisa kita menimbulkan cinta, bohong. Kalau kita mengatakan kita cinta tapi kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Al-mahabbah biqadar ma'rifah. Cinta itu kadarnya cinta itu terletak dari berapa kadarnya kenalnya kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita kenal sama Nabi Muhammad 10%, ya cinta kita sama Nabi Muhammad 10%. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, ini biasa aja tuh, biasa diem. Ya lu kalau kenal Nabi Muhammad. Ada yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, ada yang menghina Nabi Muhammad, biasa aja dia. Hatinya kagak ada inian, ghirrah, mahabbah. Nggak ada sesuatu yang marah, nggak ada. Biasa aja, ya gitu doang pakai marah. Tuh ada tuh. Berarti dia nggak kenal Nabi Muhammad. Berarti dia nggak cinta sama Nabi Muhammad. Zaman dahulu di kota Mongol dulu ya, di Mongol itu tidak ada agama. Sampai ada pendeta di luar dari Islam ingin menjadikan target itu semua masuk dalam agamanya. Agama ini seorang di luar Islam ini menyampaikan kepada orang-orang Mongol. Tapi yang disampaikan apa? Kebencian kepada Nabi Muhammad. Oh Muhammad tuh begini, oh jangan. Padahal ini orang Mongol nggak ada yang tahu. Islam itu nggak ada yang tahu karena nggak ada agama di saat itu.
Tapi ketika disampaikan tersebut, di sebelahnya, ini sejarah, terbukti ada sejarahnya. Di sebelahnya yang lagi mencaci maki Nabi Muhammad, sebelahnya ada seekor, ada seekor anjing. Ini anjing ini mendengar orang ini lagi caci maki, lagi ngejek-jekin Nabi Muhammad, lagi menghina Nabi Muhammad. Dia menggonggong, dia melepaskan dirinya dari ikatan tali, dia samperin itu orang yang mencaci maki Nabi Muhammad. Anjing. Dia marah ketika dia mendengar Nabi Muhammad SAW dicaci, dihina. Orang Mongol itu buru-buru ditangkap ini anjing. Dibalikin lagi ke ikat. Ditanya, ini orang Mongol ini mengerti. Kalau ada anjing agak senang berarti ada yang tidak benar nih. Ini berarti tidak ada yang kagak beres. Ditanya lagi, engkau ngomong apa? Ini nggak beres sih ucapan kau, katanya. Enggak, saya ngomong benar. Apa yang saya sampaikan benar. Iya, tapi ini anjing sampai begini marahnya, dia bisa lepaskan talinya. Coba saya mau dengar lagi, coba engkau ngomong lagi, biar saya ikat lagi, diikat lagi nih. Dia ngomong lagi, dia cerita lagi tentang Nabi Muhammad, dia jelek-jelekin lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Di saat itu terlepas lagi nih anjing, digigit leher orang tersebut sampai putus. Oh, ternyata ini anjing marah ketika ada orang yang menghina, mencaci maki Nabi besar Muhammad SAW. Kalau aja seekor anjing tahu bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah, dia bisa mewujudkan. Tapi kalau kita, mana anjing ini nggak punya akal, hewan yang tidak punya otak, yang tidak punya hati nurani, yang tidak seperti manusia. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Apa bukti kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, banyak orang membuktikan. Ada yang memboikot, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang menyampaikan. Nggak apa-apa, sampein. Buktikan, tunjukkan bahwa kita tidak redha Nabi Muhammad SAW dicaci maki, dihina. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya yuk, hadirnya maulid ini kita biar tambah cinta sama Nabi Muhammad, biar kita tahu sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kisahnya Nabi Muhammad. Makanya tambah kita cinta lagi sama Rasulullah, tambah kita dekat sama Nabi Muhammad, tambah rajin lagi kita ibadah. Iya, karena pintu yang nyampe kepada Allah adalah pintunya lewat pintunya Nabi Muhammad. Gak ada pintu yang lain. Ente mau dekat kepada Allah harus lewati pintu Nabi Muhammad. Ente mau jadi orang yang dekat dengan Allah harus lewat pintu Nabi Muhammad. Gak bisa lewat pintu-pintu yang lain. Makanya kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, makin cinta kita kepada Rasulullah. Apa balasannya? Al-mar'u ma'aman ahbabta. Ketika ada seseorang Badui, tahu orang Badui? Bu, kasih suara dikit dong bu. Oh, ada mulutnya ternyata. Bu, ibu, cakep. Orang Badui, tahu bu orang Badui? Orang mana? Bukan orang Cideng, bukan. Orang gunung, orang pedalaman. Ini orang Badui datang menghadap ke Rasulullah. Rasulullah lagi ngumpul sama sahabat-sahabatnya, lagi ada taklim. Tahu-tahu nih Badui ngangkat tangan, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Biasa Badui, nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya. Langsung begitu. Saya mau nanya ya Rasulullah. Ini sahabat yang lain kesel, nih orang nggak ada adab ya. Ini orang kagak ada akhlak ya. Tahu-tahu main nanya aja, nunjuk aja. Kata Rasulullah, silakan. Apa yang kau ingin sampaikan wahai Arab? Silakan. Disampaikan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Cakep nggak tuh pertanyaannya? Hah? Nanya sama Rasulullah, kapan kiamat? Gue sih kalau ada murid gue nanya begitu, gue sambit. Lah gini hari mau nanya kiamat, lu udah bisa apa tong? Nanya,
Kapan kiamat ya Rasulullah? Kaget nih orang semuanya. Dijawab, dibalas lagi sama Rasulullah. Apa yang telah engkau persiapkan wahai Arab? Apa yang telah engkau persiapkan? Engkau nanya kiamat, emang engkau udah siap? Apa kata ini orang Badui? Ya Rasulullah, aku gak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Gak punya apa-apa. Saya cuma sholat. Ya sholat saya kerjain. Puasa saya kerjain. Ya, yang wajib-wajib aja saya kerjain. Ama saya cinta kepada Allah dan Rasul. Saya cinta kepada Allah dan kepada Anda ya Rasulullah. Saya cinta. Di saat itu disampaikan oleh Rasulullah, almar'u ma'aman ahbabta. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Engkau akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Di saat itu Sayyidina Anas bin Malik ketika mendengar ucapan Rasulullah, dikatakan tidak ada kabar yang paling menggembirakan hati para sahabat di saat itu kecuali mendengar hadisnya, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kita semua sahabat-sahabat Rasulullah, kata Sayyidina Anas, cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Dan kita semua nih sekarang yang hadir cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Jadi perlu cinta, bukan sekedar tahu aja, tapi perlu dengan cinta. Dan cinta itu ada alamat, ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya ngikutin Nabi, iktida. Ngikutin. Kita cinta sama Nabi, ikutin cara Nabi. Kita cinta sama Nabi, kita ikutin sunnah-sunnahnya Nabi. Tadi alhamdulillah tuh remaja nih, dengerin nih orang-orang sini. Remaja tadi bilang di sini ada pengajian. Tadi ketua juga ngomong di sini ada pengajian, pengajian subuh, ada pengajian malam Jumat. Datang. Itu tanda kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita ngaji, baca Al-Qur'an, ngaji ilmu, kita dengerin ilmu, berarti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, bagaimana kita mau ngikutin Nabi kalau nggak ada ilmunya? Jadi mesti ngaji. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Jadi mesti ngaji. Kalau kita ngaji dapat ilmu, kita bisa ngikutin Nabi Muhammad. Ilmunya begini. Oh, Nabi Muhammad begini. Dari mana kita tahu Nabi Muhammad? Dari ngaji, pengajian. Nggak bisa kita cari di luar-luar, nggak ada di luar-luar, cuman ada di pengajian. Karena itu warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti ngikutin, ngaji. Yang mau cinta sama Nabi, yang mau dikumpulkan sama Nabi, harus ngaji, baca Al-Qur'an, ngerti huruf Al-Quran, ngaji, pahami ilmu fikih, biar sholat kita bener. Biar ibadah kita benar, bukan sholat kita, ibadah kita katanya. Apalagi searching di Google. Gurunya Syekh Google, sama Ustadz Android, sama Kiai YouTube. Ya, ini nggak jelas yang kayak gitu. Kalau ada gurunya jelas. Oh, ngaji apa? Kitab. Oh, kitabnya apa? Oh iya jelas, ngaji. Jelas. Tapi kalau kita ngelihat di Google searching, bagaimana hukumnya kalau membaca suratul Fatihah? Gampang Beb sekarang, ngeliatnya di Google. Iya, semuanya ada. Mau yang sesat, mau kagak sesat, semua ada. Lu kagak paham. Tulisan Arab aja udah, wah ini cakep bener nih, cakep nih. Ya lu kagak paham bahasa Arab. Ngaji, ada gurunya, jadi nanya, Pak Ustadz, nih saya pengen sholat saya nih baca Al-Fatihah saya bener nggak? Coba dengerin Pak Ustadz, biar dibenerin tuh suratul Fatihah kita, kunci sholat kita. Niat saya bener nggak Pak Ustadz? Niat sholat di mana? Mohon maaf, bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi ada aplikasi bahwa kita benar-benar ngikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, itu yang keberapa tadi? Yang kedua, yang pertama tujuan kita bikin maulid, yang pertama kita doakan Pak Lurah kita, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Beliau besok mau ada kunjungan Pak Wakub,
Ya, besok juga insya Allah doakan saya. Insya Allah besok ada undangan di Singapura, Malaysia, sama Vietnam. Itu juga kalau ada ngundang. Sallu ala Muhammad. Lanjut nggak? Itu yang kedua tadi. Yang pertama, kalau kita tujuan maulid ini biar kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, dapat mengenal sejarah Nabi Muhammad. Yang ketiga, wujudnya kita untuk acara maulid ini, kita memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca selawat, Pak, Bu, jangan males, jangan mingkem aja. Buka. Ini kita lagi taman surga. Nih saya cerita ada Habib Ali. Ini lagi taman surga. Kita bingung Beb, katanya di taman surga orang pada tutup mulut. Padahal enak kan taman surga, cium tuh bau surga. Ini taman surga. Nggak ada dirubah lagi, bukan, ini taman surga. Insya Allah. Tuh, banyak bacain selawat, baca selawat kita terus kepada Nabi Muhammad. Aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsiru salata alayya. Yang paling dekat nanti tempat sandingnya di yaumil qiyamah, orang yang paling banyak baca selawat. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita pengen dekat sama Nabi Muhammad, perbanyak baca selawat. Jangan kita jadi orang pelit. Apa kata Nabi Muhammad? Al-bakhil, orang pelit. Inda dzikri falam yusalli alaih. Atau kama qala Rasulullah SAW. Al-bakhilu inda dzukirtu falam yusalli alaih. Orang pelit itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, disebut kisahnya Nabi Muhammad, dia tidak mau baca selawat. Ini dari tadi gue ngomong Nabi Muhammad aja nggak ada baca selawat. Sallu ala Muhammad. Ucapin. Ketika sebut nama Nabi Muhammad, ucapin selawat. Kalau kita kagak baca selawat, dikategorikan orang pelit. Kata Nabi Muhammad nih, bukan kata Habib. Kata Nabi Muhammad. Dalam hadisnya, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit itu yang kalau disebut nama Nabi Muhammad, disebut kisahnya Nabi Muhammad, dia tidak mau baca selawat. Ada ngomong begini, Habib, saya udah baca selawat dalam hati. Baca selawat dalam hati loh. Gibah lo ngomongin kenceng-kenceng. Jangan kalau lagi baca selawat dalam hati, keluarkan suara kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala Muhammad. Keluarkan suara kita. Man dajja sautuhu bisolati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu syafa'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang suaranya dikencangkan, dikeraskan, baca selawat kepadaku, maka wajib mendapatkan syafaat dariku. Sallu ala Muhammad. Keras baca surah. Insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca selawat. Kata ulama mengatakan adimis salata ala Nabi Muhammadi gobuluha khatman bighairi taraddudi a'maluna bainal gobuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Adimi salat ala Nabi Muhammadi, senantiasalah engkau membaca selawat kepada Rasulullah. Gobuluha khatman bighairi taradudi, gobul, diterima oleh Allah selawat kita tanpa ditolak. Nyampe diterima selawat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal gobuli waraddiha. Amal perbuatan kita antara diterima sama enggak diterima. Betul atau tidak? Amal kita dilihat, lo sholat lo ria apa kagak? Sedekahnya ria apa kagak? Maunya disebut-sebut kalau lagi sedekah, biar dibilang orang itu orang tukang sedekah, biar dibilang orang itu orang pemurah. Kalau mau disebut-sebut karena manusia, amalnya tidak diterima. Semua amal perbuatan bukan karena Allah tidak diterima. Illa salata ala Nabi Muhammadin.
kecuali selawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun kita baca selawat karena manusia, selawat kita ria. Kalau ketemu orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Gue baca selawat nih, gue udah baca selawat 1000 nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ria. Gue udah baca selawat nih 1000 nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ria. Selawat kita diterima tetap walaupun dalam keadaan ria. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah amalan perbuatan kita, perbanyaklah kita baca selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di malam Jumat dan di hari Jumat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan diberikan kita semua afiah dengan berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita baca selawat, mau nggak baca selawat? Benar mau? Gue nggak mau. Ayo kita baca selawat sama-sama, kita keraskan suara kita biar nih masjid bergetar. Kalau di luar kedengaran orang pada ngapain tuh baca selawat. Jangan main hadroh, nggak perlu pakai hadroh. Semua baca selawat sini. Yang kencang minta angkat tangan, kita ada di rumahnya Allah. Ini malam Jumat doa diijabah. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Lailatul Jum'ah. Malam Jumat doa kita diijabah. Baca selawat, kita doa, insya Allah di rumahnya Allah, kita menjadi tamunya Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yuk kita baca selawat, kita angkat tangan, angkat tangan. Lu kalau minta mesti angkat tangan. Jangan kalau minta begini. Ada tukang minta begini, dikasih nggak? Pak, minta dong Pak, minta dong Pak. Dikasih nggak kira-kira? Kagak. Manusia aja tahu cara minta. Begini minta, ya Allah, nangis. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah. Saya belum bayar listrik ya Allah. Minta. Enggak, minta apa aja. Ingat, kita minta pakai adab. Ya, kita minta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dulu Allah. Baca selawat bareng-bareng, kita minta mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan akidah kita, dan kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini kita banyak dosa, berkarung-karung dosa kita ya Allah. Di malam Jumat ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Yang sedang sakit bela-belain datang ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. Yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Dan kena yang dalam keadaan banyak masalah, kelilit utang, banyak masalah ya Allah, berkat selawat kepada Nabi Muhammad, ya Rabb berikanlah kemudahan kepada kami agar kami terbebaskan dari segala utang dan dibebaskan dari segala macam kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kami ya Rabb. Dan ingat minta sama Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul Hatimah. Yuk kita baca bareng-bareng sambil kita baca selawat, sambil kita mohon dalam hati kita, minta semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua baca sallallahu, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, ya Nabi salam ika, ya Rasul salam ika, ya Habib salam alaika, salawat
salawatullah laika. Semua ya Nabi, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya jami'al muslimin ya Rabb. Ya Habib, salam alaika salawatullah laika. Asyraqal badru alaina faghtabat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna khatu ya wajah sururi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Allah istajib du'ana wa la tukhayyib rajana unzur ilayna ya Rabb bi'ainir rahmah wa la tada zamban ila ghafar hamman ila faraja wa ladaina ila gadaita bijayna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika salawatullah ika anta samsun anta badrun anta nurul fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah husuduri. Ya Nabi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Rabb, maafkan kesalahan kami ya Allah, sehatkan badan-badan kami ya Rabb bijaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, lepaskan segala kesulitan dalam diri kami ya Rabb bijaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imaman kiblataini. Ya Nabi, ya Rasul, ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Ya Habib, salam alaika salawatullah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bijaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiah, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.